Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan waktu yang Kau berikan buat kami di awal bulan ini, di hari pertama minggu ini. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, memulai hari-hari kami di pagi hari, di hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu berkuasa atas hidup kami dan kami boleh hidup di dalamnya sehingga dalam menjalani hari ini dan bulan ini kami boleh memiliki modal, yaitu firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpin kami dan tinggallah di hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita hari ini, Senin 1 Juni 2026, tepat di hari peringatan Hari Kesaktian Pancasila di negara kita, diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Idama na jong doau di jolo pitui manuk tuhi. Ia adong nama nangihon soaraku dohot manguka pitui. Bongot maau tu ibana, mangan maau rap dohot ibana, jala ibana rap dohot au. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, setiap kali saya mendengar firman ini atau kita mendengar, mungkin kita teringat akan sebuah lukisan yang indah di mana Yesus berdiri mengetuk pintu. Mengetuk pintu itu, kalau kita perhatikan, Yesus berdiri di depan pintu dan pintu itu tidak memiliki engsel dari luar. Artinya pintu itu harus dibuka dari dalam. Jika Yesus mengetuk, Yesus yang datang, Yesus yang menjumpai kita dan mengetuk pintu hati kita, mengetuk sisi hidup kita yang masih tertutup kepada Yesus, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama, Yesus yang mendatangi kita. Dalam konteks jemaat Laodikia yang rajin beribadah, namun sepertinya mereka hanya melakukan ibadah itu sebagai suatu rutinitas seremonial yang biasa mereka lakukan. Mereka sesungguhnya tidak hidup di dalam firman Tuhan atau tidak hidup sesuai dengan perintah Allah. Itu sebabnya dikatakan iman mereka iman yang suam-suam kuku. Tidak dingin atau tidak panas. Lalu firman Tuhan, aku akan memuntahkan kamu. Kamu mengatakan, kata Yesus, kata firman Tuhan, aku kaya. Tetapi memang kalau Laodikia itu adalah kota yang kaya. Bahkan sangat kaya waktu itu. Laodikia merupakan pusat perbankan, industri wol, dan terkenal dengan kedokteran mata. Saking kayanya, ketika kota itu hancur oleh gempa bumi, mereka menolak bantuan. Termasuk
dari Kekaisaran Romawi. Mereka mau membangun kembali dengan uang mereka sendiri. Mereka tertutup terhadap bantuan orang lain, termasuk tertutup pada Tuhan. Gambaran pintu yang tertutup, yang walaupun mereka rajin beribadah, tetapi sesungguhnya hati mereka tertutup atau jauh dari Tuhan. Itu sebabnya ketika firman ini pertama sekali dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Laodikia, artinya kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah rajin beribadah kepada Yesus, tetapi yang hatinya tertutup pada Yesus. Yesus dibuat hanya sampai di depan rumah, tidak masuk dalam rumahnya. Dalam arti tidak masuk di dalam hatinya. Gambar hati yang tertutup walau rajin beribadah. Ini bagaikan teman yang mengaku sahabat tetapi hanya persahabatan di luar, tidak dari hati. Jadi ibadah atau persekutuan dengan Yesus yang dilakukan hanya di luar atau di mulut saja. Walau demikian, Yesus datang mengetuk. Lalu yang kedua, Yesus menunggu. Menunggu pintu dibuka. Yesus yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga tidak menggunakan kuasanya untuk memaksa atau mendobrak. Ia menunggu. Kapan umat itu atau manusia membuka dengan bertobat, dengan mengakui kesalahannya dan membuka hatinya dibaharui oleh firman Tuhan. Yesus sekali lagi tidak memaksa atau mendobrak pintu itu, tapi dia menghargai setiap pribadi. Dia datang menunggu, dia mengetuk dengan sabar. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan tadi, ida mana jongjong doa di jolo pitui manuk tuki, berarti bukan sekali, tetapi secara berulang-ulang. Selagi masih ada kesempatan buat kita, selama kita masih hidup, Yesus terus mengetuk pintu hati kita, memanggil kita dengan suaranya yang lembut dan sabar, dan ia menanti apa jawaban kita. Saya jadi teringat dengan sebuah lagu yang diajarkan kepada saya waktu kecil, waktu sekolah minggu. Di pintu hatimu Tuhan memanggil, suaranya lembut merdu, dengan sabar ia menantikan kau. Apakah jawabanmu? Kita ditanya, apa jawaban kita? Lalu jawaban apa yang akan kita berikan? Itu bagian yang ketiga. Buka hatimu, terima Yesus, buka rumahmu, buka persekutuanmu, menyambut Yesus hadir di rumahmu, di dalam persekutuanmu. Hal yang sangat luar biasa, Yesus sang kepala gereja justru berada di luar gereja. Gereja dalam arti orangnya, bukan gedungnya. Yesus yang adalah kepala gereja, tetapi orang percaya atau yang mengaku percaya atau orang Kristen membuat Yesus di luar gereja itu. Ketika kita ditanya sekarang, sisi mana atau pintu mana yang masih kita tutup untuk Yesus? Apakah karena kesibukan sehingga hati kita terkunci, atau kita mengunci diri kita dengan kegagalan kita, atau mengunci kita dengan kesibukan kita, mengunci hidup kita dengan kesuksesan atau dengan harta kita? Hari ini Tuhan mengetuk. Pilihan ada pada kita. Dia hadir menunggu, membebaskan, dia tidak memaksa. Tetapi orang yang membuka pintu itu dikatakan, ketika suara Yesus didengar dan Yesus dipersilakan masuk dengan sukacita di dalam rumah, di dalam hati kita. Lalu kata Yesus, aku akan makan bersama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sekali lagi, ketika kita membuka pintu itu, maka Yesus berkata, aku makan bersama-sama dengan dia
dan ia bersama-sama dengan aku. Kita ingat bagaimana Yesus makan bersama dengan para pemungut cukai, orang-orang berdosa yang dihindari atau dijauhi oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah, umat Allah, tetapi mereka menolak kehadiran para pemungut cukai karena dianggap pemabuk, pelahap, penjudi, korupsi. Tetapi Yesus mau datang. Ketika mereka menerima Yesus, Yesus makan bersama dengan mereka. Saudara-saudaraku, makan bersama waktu itu baik di konteks Yahudi ataupun konteks Wahyu, makan bersama memiliki makna yang sangat besar, yaitu menggambarkan keakraban dan persahabatan. Perjamuan makan bersama adalah suatu persekutuan yang indah dan intim bersama dengan Yesus. Jadi kalau Yesus kita izinkan masuk dalam rumah kita, maka dia berkenan menyertai kita, bersama dengan kita, seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai tadi. Yesus mau datang, Yesus yang hadir, bukan para pemungut cukai yang sudah kudus, tetapi Yesus yang datang membaharui dan menerima mereka. Dalam tradisi orang Batak juga, makan bersama itu memiliki arti yang sangat penting. Kalau makan bersama misalnya orang yang berselisih, berarti perdamaian sudah terjadi. Berarti ada persekutuan, perselisihan masalah selesai. Itu yang disebut orang Batak dengan maridahan sinaur. Kalau sudah duduk bersama dalam jamuan makan, berarti sekali lagi sudah ada damai, sudah selesai persoalan. Kita tidak didamaikan oleh makanan, saudara-saudaraku, tetapi didamaikan oleh darah Yesus. Kita yang orang berdosa, yang berseteru dengan Allah, sudah didamaikan melalui pengorbanan Yesus. Yesus yang datang, Yesus yang mengetuk pintu, Yesus yang menghampiri kita. Karena itu terima Yesus. Mari kita bertobat, kita buka hati kita. Dan sekarang kita ditanya, mana yang harus kita bukakan untuk dibaharui oleh Yesus. Jangan sampai kita kunci hati kita dengan kesibukan kita. Jangan sampai terkunci hati kita oleh ego kita. Jangan sampai terkunci hati kita oleh kemajuan zaman yang ada ataupun oleh kesulitan yang kita hadapi. Firman Tuhan saya tutup dengan dua pantun. Yang pertama, burung tekukur di dahan jati, terbang hinggap di atas dahan. Jangan biarkan Yesus menanti, sambutlah dia dalam kesetiaan. Satu lagi, cahaya senja perlahan datang, terdengar ketukan pelan dan suci. Jikalau hati dibuka dengan lapang, dia hadir memberi damai abadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, dan atas firman-Mu kami boleh diingatkan bahwa Tuhan hadir mengetuk pintu hati kami, mengetuk rumah kami. Mampukan kami Tuhan untuk membuka hati kami, menyambut Yesus, menyambut Roh-Mu bekerja di dalam diri kami. Jangan biarkan kami mengandalkan ego kami, pikiran kami, atau apa yang ada pada kami, dan itu kami buat mengunci hati kami untuk tidak mengizinkan Yesus berkarya dalam hidup kami. Ampuni kami dan layakkan kami untuk datang bersekutu dengan Engkau. Kami memohon pengasihan-Mu untuk itu, agar kami terus-menerus dibaharui oleh firman-Mu. Tuhan yang baik, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, mampukan semuanya untuk membuka hatinya menerima Tuhan, dan biarlah Tuhan makan bersama dengan kami dalam perjamuan kerajaan-Mu, baik sekarang maupun kelak. Pengampunan-Mu yang melayakkan kami untuk itu. Berkati negara kami, pemerintah kami, berkati saudara-saudara kami semuanya. Jika ada yang dalam keadaan sakit, ketika mendengar firman ini, pulihkan keadaannya Tuhan.
karena Kau datang mengetuk menjamah untuk memulihkan keadaan kami. Dan jika ada yang sedang bergumul, biarlah Tuhan yang membantu menyelesaikan pergumulannya. Kami serahkan semuanya hanya ke tangan pengasihan-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan menyertai kami, seperti Tuhan telah menghantarkan kami sampai di tanggal 1 Juni hari ini. Biarlah kami juga boleh menikmati kasih-Mu dalam menjalani hari-hari kami. Dalam nama Yesus, dengar dan sempurnakanlah doa kami di saat kami sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.